Assalamualaikum. Bangsa Jepang ini unik ya. Mereka punya semangat untuk survive, untuk sukses luar biasa. Bukan sekedar semangat untuk bikin opak, terasi, dorayaki, dan sashimi. Semangat ini antara lain dikenal dunia sebagai semangat Bushido. Di zaman perang Pasifik gitu ya. Semangat Bushido ini mencengangkan dunia. Tentaranya terkenal banyak yang sadis dan bengis, tapi itu cerita untuk hari yang lain. Kali ini kita akan coba tinjau semangat pantang menyerahnya dan kegigihannya. Banyak tuh cerita terkait kegigihan ini. Dulu saya pernah cerita tentang Letnan Onoda, prajurit yang baru menyerah 30 tahun setelah perang selesai, dan beberapa yang lain. Kali ini kita tinjau cerita si anak Nagasaki. Alkisah, setelah dibom atom awal September 1945, Jepang kapitulasi. Korban bom masih kelimpangan, terus Amerika kirim penyelidik ke berbagai tempat di Jepang. Dan salah satunya yaitu fotografer dari Marine Corps Joe O'Donnell terus bikin sebuah foto legendaris. Sekarang jadi amat terkenal di Jepang dan di kalangan para pemerhati perang. Bukan, foto ini bukan terkenal karena si anak celananya karya desainer terkenal atau bajunya itu seperti yang dipakai oleh pangeran Inggris. Walah, jauh bener. Jadi ya, anak di foto itu sedang berdiri siap seperti seorang tentara menggendong adiknya. Adik yang digendong di punggung itu bukannya pulas tidur, tapi sudah meninggal. Innalillahi. Dan oleh kakaknya sedang diantrikan di depan krematorium untuk dikremasi. Orang-orang tentu terenyuh melihatnya. Gak mungkinlah mereka malah jingkrak-jingkrak, sorak-sorai. Gila bener tuh kalau ada yang kayak gitu. Lalu para petugas marahin juga. Nak, mari sini, supaya punggungmu tidak keberatan beban, biar kami yang gendong. Nah, kalau anak biasa tentu langsung dia kasihin ya kan. Apalagi kalau anak ugal-ugalan. Selain sang adik dikasihin, mungkin sekalian bilang, tuh di kampung saya banyak lagi yang kelimpangan, tolonglah sekalian diangkat, termasuk istri Pak Lurah yang bobotnya sekuintal. Ayam juga sekandang yang kelimpangan, sama anak-anak meri 7 ekor kuda. Tapi jawaban si anak Nagasaki tidak seperti itu. Dengan tegas dia menjawab, tidak, ini bukan beban yang berat, ini saudara saya. Ibu saya sudah tidak ada, jadi sayalah yang mesti membawa dia. Masya Allah. Seperti itulah gambaran militansi dan semangat Bushido Jepang yang murni. Kalau yang bengis sadis, fanatisme yang kebablasan, itu sudah terkotori oleh keserakahan nafsu manusia. Tapi kalau semangat yang murni, ya seperti yang ditunjukkan si anak itu. Seperti itulah yang membuat Jepang bisa bangkit lagi pasca perang, jaya lagi menjadi adidaya ekonomi dunia. Bocah itu ya umurnya baru 9-10 tahun, dan kemungkinan dia sudah kehilangan segalanya. Segenap keluarganya musnah, kampungnya juga musnah, dia udah nggak punya apa-apa, tapi dia punya semangat luar biasa. Anak SD gitu ya, kelas 6 aja itu, umurnya rata-rata 12-13 tahun. Masih kecil juga, tapi ini lebih kecil lagi, dia baru 9-10 tahun. Oh alah, tapi ya seperti itulah gambaran pejuang Jepang sejati. Padahal ya, Jepang di masa itu gitu ya, bukannya mereka dapat hidayah lalu banyak membaca tentang ajaran jihad dari Quran atau hadis. Mereka itu kebanyakan penganut Shintoisme, agnostik, bahkan kebanyakan ateis juga. Makanya tentaranya banyak yang sadis dan bengis gak karuan. Silakan ini direnungkan, masa kita kalah sama mereka? Anak punya pemikiran seperti itu tentu diajarkan oleh orang tuanya dan guru-gurunya. Bisa juga sih sebenarnya terilhami oleh film Power Ranger, Ultraman, dan Si Buta dari Gua Pikirin. Loh, di zaman itu film-film belum ada. Nah, apakah kita sudah mengajarkan semangat juang yang seperti itu pada anak-anak kita? Atau jangan-jangan diri kita sendiri itu masih cemen. Aduh, malu dong ya kalah telak sama anak kecil yang baru berumur 10 tahun. Saat akhirnya dapat giliran gitu ya, si anak Nagasaki ini terus menyerahkan adiknya untuk dikremasi. Lalu dengan amat tegar dia saksikan jenazah adiknya itu dilalap api sambil dia gigit bibirnya supaya tidak menangis. Bibir itu katanya sampai berdarah saking kerasnya dia gigit. Setelah itu dia balik badan dan pergi begitu saja dengan tenang. Apa kita bisa seperti itu juga? Waduh. Jangan kayak si Miun ya. Bukannya menerima takdir Allah dengan cool, dia itu dapat masalah sedikit aja bisul di unyang-unyang itu meratapnya udah seperti ratapan anak tiri. Oh alah. Kalau ada yang masih tahu judul lagu dan judul film Ratapan Anak Tiri, ini ketahuan umurnya. Padahal ya, di Quran itu sudah diajarkan berulang-ulang, bahkan disebutkan, dan orang-orang yang beriman itu tidaklah merasa cemas lagi bersedih hati.
dan tidaklah berputus asa kecuali orang-orang yang kafir. Tapi mestinya yang cemen-cemen, lembek, nanggung semangat juangnya, nggak punya semangat jihad, itu bukanlah yang sudah subscribe ke kanal ini. Walah, di luar sana ada ya yang mengajarkan akhlak dan akhlak, tapi di dalamnya tidak menekankan pentingnya militansi dan semangat juang yang habis-habisan. Kalah sama anak kecil 10 tahun. Padahal semangat berjuang yang all out habis-habisan itu intinya dari ajaran akhlak dan budi pekerti dalam Islam. Nggak cuma di Islam, ding. Di agama-agama lain juga ada. Sampai agama Yahudi sekalipun, bahkan orang-orang Hindu Bali itu punya semangat puputan. Jadi kalau ngajarin akhlak tapi kurang nyinggung ke situ, nggak tahu ya itu ngikuti primbon Mbah Dukun atau apa. Tapi kalau mengikuti ajaran Quran, militansi dan semangat jihad itu termasuk intinya, inti core of the core. Walau salah satu hadis Nabi menyebutkan, dan barang siapa yang meninggal dunia tanpa pernah berjihad atau tidak punya semangat jihad di hatinya, maka pada hakikatnya dia mati sebagai orang munafik. Dia mati melalui salah satu ucapan kemunafikan. Na'udzubillah. Tapi itu tadi sekali lagi bukan gambaran di Indonesia sini. Kalau Indonesia sini jangan salah. Indonesia kita itu jamrut katulistiwa. Walaupun sekarang masih pada lemah, militansinya habis ini insya Allah akan meningkat dan terus meningkat. Semua perlu proses kan ya. Dan insya Allah semua yang subscribe di kanal ini nggak ada yang semangatnya kalah sama anak kecil 10 tahun dari Nagasaki tadi. Semangat jihad dan militansi itu bukan artinya terus beras-beras maju perang bunuh-bunuhan. Bisa dicek sendiri yang ahli bahasa Arab. Artinya jihad di jalan kebaikan itu sama sekali bukan belang-belang bunuh-bunuhan, tapi seperti ya kurang lebih yang seperti ditunjukkan si anak Nagasaki itu tadi. Udah jelas dia cuma anak kecil dan ada beban di punggungnya yang sudah dia tanggung all the way berjam-jam, tapi dia tetap tegar saja. Tidak, ini bukan beban yang berat, ini saudara saya. Begitulah, konon, sampai sekarang nama si anak nggak ketahuan, tapi mestinya jelas bukan si Ujang. Kalau Ujang itu biasanya bagian benerin pintu mobil yang somplak. Terima kasih.